Oke Pak Jos, tadi kita sudah bicara soal bagaimana nih menerapkan apa sih lifestyle ramah lingkungan di tingkat keluarga. Sekarang kita coba tarik ke tingkat masyarakat gitu ya. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Pak Jos berupaya untuk mungkin mengajak atau mungkin menyarankan atau apalah bahasanya, mungkin memberdayakan gitu ya masyarakat di sekitar, tetangga-tetangga buat juga menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan gitu. Kan tentunya ini juga bukan proses yang sebentar ya Pak, pasti panjang gitu. Dan bagaimana apa saja yang dihadapi gitu, pasti ada tantangannya dan seperti apa kira-kira bisa menghadapinya. Karena saya yakin juga pasti ada nih teman-teman di rumah yang mungkin secara diri sendiri sudah punya kesadaran, tapi mau ngajak mungkin teman sekitar, tetangga tuh masih susah, atau mungkin rasa takut, atau mungkin khawatir, aduh nanti kalau dibilang orang aneh gitu gimana ya. Nah itu mungkin Pak Jos bisa bercerita nih kira-kira bagaimana Pak Jos menghadapinya. Jadi setiap hari itu kami itu, tapi kayaknya waktu itu weekend deh, setiap weekend kita keliling ke kampung. Jadi kita mengutin sampah-sampah plastik yang berserakan itu kita kunci ke dalam botol supaya nggak dibakar. Karena kita sudah tahu kalau dibakar jadi dioksin. I love my children, I don't want them to get dioxide. Sehingga itu yang kami lakukan. Terus kemudian kalau ada orang nanya mendekat gitu, nanya baru kita kasih tahu. Kita nggak ngasih tahu dari awal. Ini jangan dibuang ya karena akan begini. Kita bahkan sampai saat ini di society kita bilang peraturan dibuat untuk dilarang. Sih dilanggar kan? Dilanggar ya benar-benar. Fani sehat. Agak pusing. Jadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Makanya kita perlu buat apa sih? Kesepakatan. Kita bikin kesepakatan. Kita mau bilang apa? Kesepakatan dibuat untuk dilanggar. Nggak ada ceritanya itu. Quote-nya nggak nemu gitu loh. Sehingga itu yang kami lakukan. Terus kemudian mereka mulai nanya ke kami kenapa sih begitu. Akhirnya kita jawab. Nah hasilnya sekarang seperti apa? Dulu kita hanya anak-anak aja yang kita libatkan. Tapi sekarang yang terjadi adalah kira-kira perjalanan dari 2011 sampai 2016-17 akhirnya masyarakat berhenti nyampah ke sungai. Dan plus kita bikin sejak tahun 2012 kita bikin wisata desa. Uniknya wisata desa yang kami kembangkan itu sampai sekarang itu tidak minta dana dari manapun dan tidak membangun apapun, berjalan dengan baik. Itu juga yang membuat motivasi tambah lagi buat mereka. Desa kita dikunjungin loh, malu dong kalau kita kotor. Dulu yang tak suruh ngomong orang-orang asing itu, tamu-tamu asing. Ya, misalnya mereka nggak ngerti bahasanya, pura-pura ketemu orang lokal, bilangin ya, ajak ngobrol nanti aku terjemahin. Nah dari situ mereka jadi ngerti, oh ada ekspektasi, kita mengundang orang, mereka pasti akan mendatangkan devisa. Karena dari situ pun RT sendiri punya pemasukan dari orang-orang yang datang dan segala macam. Sehingga itulah kalau bilang tantangannya ya waktu. Kita nggak bisa berharap bahwa itu akan dengan serta-merta ya, karena kita bicara tentang mindset dan perilaku. Itu tidak akan cepat untuk mengubahnya sedemikian rupa sehingga. Oke, mungkin tadi yang aku petik juga adalah Pak Jos ini berusaha menempatkan partnernya gitu ya, maksudnya warga sekitar itu sebagai ya partner gitu, tidak ada yang merasa lebih tinggi sehingga berhak untuk menyuruh sesuatu gitu ya Pak. Jadi karena merasa bahwa yuk kita sama-sama gitu, rasa apa belonging terhadap oke ini punya kita sama-sama kok. Kalau misalnya kita punya kesadaran bahwa kita harus jaga ya pasti itu akan menjadi satu yang mengikat gitu ya. Tapi mungkin sedikit tambahan tips ya, waktu itu untuk menggugah mereka itu adalah pakai media. Jadi waktu itu kan suka ada pertemuan bepek-bepek ya. Gitu. Nah terus aku minta izin, nanti aku boleh nggak nunjukin foto-foto yang aku ambil sekitar. Nah ketika di foto gitu mereka bilang, ini gak ada dewe toh, kayak ngono toh. Karena di media gitu loh. Tapi kalau mereka ngelihat seharian kayak, it's okay, it's something normal every day that we just pass through and we see every day there's nothing wrong. Tapi ketika ditunjukkan di layar gitu, loh kok reget. Itu salah satu tips ya untuk mulai. Oke, mungkin berarti Pak Jos ini berusaha untuk membuat kesadaran bersama gitu ya. Jadi orang-orang terdorong ya karena memang motivasi sendiri gitu, bukan karena merasa dipolis gitu atau diawasi oleh siapapun gitu. Dan mungkin yang bisa saya tangkap juga adalah Pak Jos ini berusaha untuk memberdayakan gitu. Mungkin kita bisa ngomong nih kaos ini, kaos yang keren ini, budaya Pak Daya, Nak Daya, Rumijo. Nah, kira-kira lewat Rumijo ini bagaimana sih yang ingin pesan yang ingin dibawakan, misinya apa? Dan apakah memang lewat pemberdayaan itu Rumijo ini berusaha masuk ke masyarakat dan mungkin secara lebih luas juga gitu ya?
Ya, jadi tapi sebelum saya bicara tentang ini, kaos ini bisa Anda dapatkan Oh di iya, pesan. masa Enggak sih, berbayar. belum. Sebetulnya sudah ada yang mulai pesan, tapi aku malas ngerjakannya. Kalau mau bikin aja sendiri, contoh lah gitu loh. Oke. Cerita kaos ini ketika waktu itu saya masih di Bali, terus saya diminta jadi moderator dari Dinas Kebudayaan DIY. Terus saya minta sama Filiana waktu itu, Phil tolong dibikinin tas kaos budaya Pak Dayana Daya. Pesan begitu kan, makanya ada holistiknya di sini. Artinya terus saya minta izin, saya mau pakai kaos sendiri ya. Lu sudah disediakan kaos, mau pakai kaos sendiri. Kalau nggak boleh pakai kaos sendiri, nyari moderator lain. Ya wes, akhirnya kita datang dan ini saya ngobrol, yang saya wawancara waktu itu kan bukan wawancara sih, yang saya moderatori adalah profesor-profesor sejarah. Dari UGM juga. Kemudian mereka ternyata tertarik untuk ini. Ini pesan sebetulnya. Kalau kita bicara tentang budaya holistik, nggak hanya yang tangible, tapi yang intangible itu loh. Budaya intangible ini adalah merupakan awal mula dari produk tangibility. Kayak misalnya kita bicara budaya Pak Dayana Daya. Budaya kita tuh kebanyakan dibicarakan ya tari-tarian, gamelan, segala macam itu, nyanyian, itu tangible. Wujud dari intangibility. Tapi kita lupa, wong habis acara kebudayaan juga adanya sampah kan gitu. Itu kalau kita mau jujur loh ya, acara kebudayaan buang gitu, sampah, apa yang kita uri-uri gitu kan. Jadi saya menggugah lagi untuk masuk ke dalam, ke intangibility. Karena kayak responsible adalah, kena lagi ke responsibility itu adalah intangibility. Sehingga wujud dari ketika saya sudah tahu bagaimana bertanggung jawab, wujudnya adalah produk dari rasa tanggung jawabku gitu loh. Sehingga itu yang pesan yang mau tak sampaikan. Kalau bicara pemberdayaan, ya sekarang yang kita banyak kampanyekan adalah berdaya itu sayangnya pasti takarannya hanya di bidang kesejahteraan ekonomi. Sebetulnya nggak juga gitu loh. Coba bayangkan kalau orang nggak punya duit, oke lah punya duit ya, bisa hidup sehari-hari. Tapi dia tidak harus tidak harus khawatir untuk tidak bisa, misalnya sekarang bicara tentang sabun aja bisa jadi masalah loh. Sabunnya habis, terus mandinya piye. Nah kayak kami, makanya kami sudah berdaulat. Dalam satu kesempatan ketika dengan mahasiswa-mahasiswa asing pada waktu itu ada mahasiswa Jerman bertanya, Josh, how do you fight the system? Because your product that you are using at your family end is the product of the big giant system. How do you fight them? Saya jawabnya apa? Biar serem nih ya. I don't fight the system. I create my own system. Saya tidak melawan sistem. Saya membuat sistem saya sendiri. Kami sudah berdaulat dari produk-produk itu. Bahkan sampai ke kaldu sudah kami bikin sendiri dan kami gunakan sendiri. Kalau ada orang bertanya, produkmu bagus ya mas, tapi kalau banyak produk-produk bagus tapi beberapa tahun kemudian nggak ada lagi. Bagaimana dengan produk Anda? Ya saya jawabnya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kami memerlukan dan menggunakan produk kami sendiri. Ya sudah, itu jawabannya. Ada sustainability di situ kan, ada keberlangsungan. Kami tetap akan bikin karena kami menggunakan dan memerlukan gitu. Sehingga itu kalau konsep pemberdayaan, ya saya pikir dampak sampingnya adalah masyarakat akan berdaya secara pola pikir dan pola sikap. Dan itu akan lebih gampang membawa mereka kepada pemberdayaan yang berikutnya. Tapi jangan lupa, pemberdayaan itu adalah berdaya, bertahan, berdaulat. Harusnya ke situ, kedaulatan. Oke, wah keren banget ini, jadi kayak kuliah negara juga ya. Dalam negara. Dan menurut saya poinnya adalah soal ya membuat sistem tadi itu mungkin sangat tidak mudah gitu ya Pak ya. Pasti awalnya juga buat apa sih gitu kan. Tapi setelah menyadari alasannya, why is it matters gitu, dan juga dan bagaimana sistem ini pun juga sebenarnya pada akhirnya menguntungkan diri kita juga gitu kan. Pada akhirnya kita jadi nggak terlalu bergantung kepada mungkin kalau misalnya first say tiba-tiba ada shutdown gitu dalam industrinya kan nggak berpengaruh karena Pak Josh juga sudah bisa gitu kemudian menciptakan produk sendiri yang memang juga digunakan untuk diri sendiri gitu. Nah mungkin soal Rumijo tadi nih Pak, mungkin seberapa jauh sih Pak peran yang ingin Rumijo berikan gitu untuk masyarakat? Kami sudah mencoba untuk membalik ya, zero expectation, but accept everything. Jadi artinya yang kami lakukan biarlah mengalir begitu saja. Kalaupun ya akhirnya sih memang ya kemudian ada yang notice kami ya, terus kami diundang. Tapi kalau peran ke depan kita kepengen
Rumijo jadi salah satu apa ya, satu tempat untuk orang bisa lebih belajar lebih banyak tentang bagaimana mengembalikan atau memberi sesuatu lagi kepada alam. Meskipun kami masih belajar karena kami selalu percaya semua orang itu guru, semua orang itu murid gitu loh. Setiap orang ketika saya bicara dengan Tiffany cerita tentang proses yang Tiffany lalui, pasti saya akan belajar dari Tiffany. Sebaliknya juga begitu kan. Dari aku cerita, yang Tiffany tidak alami, aku alami. Yang aku tidak alami, Tiffany mengalami. Jangan nggak bisa bilang, lu masih muda, pengalaman lu ada. Karena beda. Jadi anak muda pun bisa menjadi pengajar buat yang lebih senior. Karena yang dialami berbeda, sangat customized, personalized banget gitu loh. Sehingga kalau ya tadi kembali ke harapan, kami sebetulnya ya zero expectation ya. Bahkan kami mencoba untuk tidak punya harapan apapun, kami hanya bisa berharap untuk diri kami sendiri, kami untuk terus melakukan, dan kami kalau dianggap itu sebagai yaitu do, share, inspire, bahkan do tanpa share bisa inspire loh. Kalau kamu sudah melakukan tanpa kamu bagikan pun orang melihat kamu akan terinspirasi. Tapi kalau emang itu menjadi satu inspirasi ya kami hanya ikuti langkah kami, follow our steps. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Karena if you think that you are happy because we don't trash and it makes you happy, then make other people happy. As simple as that gitu kan. Ya itu tadi, kami coba nggak punya ekspektasi apapun, tapi kalau secara itu ya kalau kita dianggap menginspirasi dan kita dianggap mau berbagi ya oke, kita akan bagikan gitu loh. Tidak berharap untuk orang akan mengikuti, tapi paling tidak ini satu ilmu tambahan yang aplikatif. Karena berawal dari kami do kan, sehingga mereka bisa bertanya apapun dan kami akan bisa jawab. Bahkan produk-produk sekarang yang jadi produk kami itu kami sangat bisa menjelaskan. Kami membuat sendiri dengan konsep urip iku urup, dan kami juga kemudian mempergunakan sendiri. Kita bisa jadi holistic consultant untuk produk kami gitu kan. Kira-kira begitu, mudah-mudahan terjawab. Oke. Berarti memang menekankan kepada kembali lagi nggak ada ekspektasi untuk saya ingin mengubah daerah saya menjadi zero waste sampai tahun sekian gitu ya Pak. Pasti bukan apa sih yang sangat saklek gitu lah ya bahasanya. Mengusulkan, memberi ide iya. Tetapi kembali kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi ketika dimulai dengan diri kita, terus orang akan melihat itu jadi apa ya? Jadi kayak semacam branding kan akhirnya. Kalau mau eco green produk ya Rumijo. Bahkan di tempat kami pun kemarin ada tamu kan, ada tamu kemudian Bu Lurah sama warganya gitu datang. Nah Bu Lurah ini punya saudara tetangga kami, teleponan. Ini lagi ngisi namanya nih Mas Jos dan segala macam. Terus kata Bu Lurah nih, "Yai, kata saudaraku itu orangnya unik dan antik tapi menjaga alam." Itu branding yang mereka dapatkan, sehingga dalam waktu ya ini di luar kami nggak berekspektasi apapun pada waktu itu. Tapi kayak misalnya di daerah Kasongan pada waktu itu, yang kami tinggalnya sekitar hampir 1 kilometer dari Kasongan. Itu ketika orang kemudian bertanya tentang kami, orang menjadi tahu, Mas Jos sing londo-londo kae. Bahkan kami dikenal mempekerjakan bule, tukang sapunya bule. Ya karena mereka seneng. They never have bamboo trees. They never have dried bamboo leaves lying on the ground gitu. Jadi ketika sapu dong, itu mereka sangat bangga. Aku kayak kita lah. Aku nyapu daun maple. Kan same thing gitu kan. Aku bahkan di foto dan video. Ini aku lagi nyapu daun bambu. Terus, bahkan mereka kayak misalnya makan di meja makan 2 kilonya bambu gitu tuh. Kadang mereka video call gitu kan. Look behind me. Bamboo trees dan segala macam itu jadi satu discovery tersendiri ya. Dan tadi kalau nyambung yang di masyarakat tadi, memang kemudian masyarakat merasakan dampak ekonominya. Artinya wisatawan senang datang. Karena memang kita ciptakan sebuah wisata itu bukan untuk menciptakan tempat wisata, makanya kita tidak membangun apapun. Tapi apa yang kita jual dalam tanda kutip adalah kegiatan masyarakat lokal. Tiffany kalau misalnya traveling, dan teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya traveling di rumah, kali di hotel di mana gitu ya. Kalau yang lagi nonton podcast ini, kalau Anda traveling, yang pertama, tips pertama, carilah traditional market. Itu yang dicari pertama. Di situ ada local discovery. Anda sampai ke Bajo misalnya, saya tuh ke pasar tradisional. Di sana ternyata masih ada barter loh.
yang mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu di sini, tapi mereka masih lakukan. Dan apa yang local people konsumsi, apa yang mereka makan tuh ada di situ. Dan kita bisa ngomong bahasa lokal di situ ngedengernya, bahasa pasar lah istilahnya. Karena keunikan dari wisata adalah orang-orangnya, masyarakatnya. Karena masyarakat itu membawa satu culture, satu kehidupan sosial yang kita nggak dapat. Kalau kita hanya ke landmark, misalnya kita ke Stadion Barca misalnya di Barcelona, foto gitu, ya kalah bagus sama yang sudah ada di Google. Keterangannya sudah ada. Tapi bagaimana ketika di Barca Anda ketemu sama misalnya Alejandro atau Pedro gitu ya. Hey, come, I'm Pedro, I work here. I work as a lighting controller. Come to my office. Coba bayangin, Tiffany diajak ke office-nya Pedro, terus mainan lighting. Ini loh kalau lagi game tuh ini lightingnya klak-klak. Tiffany, you wanna try? Wow, itu Tiffany. Wow, my God, it's amazing. Yang kamu pulang kamu ceritain pertama pasti ketemu Pedro. Bukan Stadion Barsanya. Nah, itu salah satu yang apa namanya discovery sehingga kita bisa menjadi traveler yang bertanggung jawab. Karena salah satunya memang kita kan ada edukasi tentang apa namanya responsible atau sustainable tourism, yaitu sosial, budaya lingkungan, dampaknya ekonomi. Secara sosial apa? Ya bagaimana kita menghargai sosial di situ, tidak mencerabut, tidak sok tahu gitu yang kemudian enggak gitu kalau makan itu tuh kayak gini nih harusnya kayak ini pakai sumpit segala, nggak bisa gitu. Justru you have to immerse to the locals gitu kan. Dan volunteer yourself itu salah satunya. Kamu bisa volunteer menawarkan. Bapak saya akan stay di sini selama 3 hari. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin belajar dari masyarakat setempat. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke? Ya mungkin ini juga tadi apa ya menjadi penekanan adalah lagi-lagi ya soal value, soal budaya, soal yang nggak terlihat itu yang sebenarnya intangible, yang sebenarnya perlu ditularkan dan itu justru yang menjadi important things-nya. Kita percuma misalnya punya tugu kebersihan tapi tidak ada budaya membersihkan ya buat apa gitu ya Pak. Nah mungkin ngomongin lagi dari soal peran Rumijo tadi udah. Nah kan Pak Jos ini juga sebagai salah satu leader di Jiwo Bakulan. Apakah ini juga yang berusaha dibawa juga lewat Jiwo Bakulan? Soal value ini, soal budaya-budaya ini apakah juga berusaha Pak Jos bawakan dan sebenarnya boleh deh Pak ceritakan itu. Iya, mau jawabannya yang mantap atau biasa? Kalau biasa yes, kalau mantap yang Jos. Yes, ketes. Hell yes, gitu. Akan saya bawa ini ke dalam nanti pada perilaku ekonomi sirkular juga. Karena breakdown dari ekonomi sirkular itu ada di dalamnya ada wellness tourism. Ada praktik ekonomi yang sirkulatif, banyak sebetulnya, sampai kepada apa namanya circular lifestyle, kembali ke yang paling kecil gitu ya. Sehingga ini memang akan kita bawa ke sana dan happy to announce bahwa kita akan bekerja sama dengan PSPD ke depan untuk membuat pasar komunitas ekonomi sirkular perdana mungkin di DIY kerjasama dengan Jiwo Bakulan. Stay tune ya. Jiwo Bakulan adalah desa planner kami. Oke. Nah itu kira-kira yang dikerjakan apa saja Pak dan bagaimana mungkin menerapkannya gitu dari praktik-praktiknya ramah lingkungan melalui Jiwo Bakulan itu? Pertama, kita sekarang mencoba untuk kurasi atau belajar bersama tentang green packaging. Paling tidak kalau kamu belum bisa packagingnya belum bisa dirubah, paling tidak elemen plastik dikurangi. One step at a time ya. Sama di Jiwo Bakulan nanti ketika kita bikin pasar komunitas ekonomi sirkular dengan PSPD dan pemerintah desa, kita mencoba untuk konsisten bahwa semua tenant itu kita bikin kesepakatan. Apakah kita nanti akan sama sekali tidak memberikan tas belanja supaya orang bawa tas belanja sendiri, atau kita bisa sirkulasi memakai tas plastik kresek bekas. Ya, kita sirkulasi tapi dengan pesan juga. Artinya kita tidak memberi yang baru. Tapi dengan pesan bahwa pakai ulang ya. Ini kami dan itu nanti perannya misalnya ada master of ceremony itu selalu menyampaikan. Ini tujuan ditulis dulu ketika mau datang rules-nya, do's and the don'ts. Itu harus jelas dulu. Kalau mereka lupa misalnya, wah aku nggak bawa tas sendiri. Next week ya kita ada lagi. Sekarang kalau mau makan di sini. Atau misalnya ada yang perlu dibawa, kita kasih ide gitu loh. Ada ide solusi. Bawa motor nggak? Bawa, taruh di bawah jok deh, kali bisa gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya itu hal kecil tapi harus dimulai untuk membawa ini ke depan. Ya kalau tidak kita ngalah lagi tidak akan dimulai. Hal kecil itulah yang akan kita mulai untuk membicarakan hal yang lebih besar gitu. Tapi ini harus dilaksanakan. Salah satunya seperti itu. Green packaging terus kita kampanyekan. Oke, berarti memang penekanannya bahwa di sini tuh para pemilik usaha juga bisa kok berperan gitu ya Pak. Kita nggak semata-mata bahwa manut
yang beli aja lah gitu. Tapi di sini yang ngelit adalah bahkan pemilik usahanya sendiri gitu ya untuk juga menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan gitu. Jadi menarik banget. Ini tadi dari pembicaraan aja kita udah belajar dari bagaimana mengajak lingkungan sekitar. Terus habis itu kita udah ngomong juga bahwa memberdayakan masyarakat itu mungkin aja selama kita memang yang kita berikan adalah value gitu. Kita bukan menjadi polis yang berusaha untuk menunjuk siapa salah siapa benar gitu ya Pak ya. Tapi yang penting kita kasih contoh, kita beri pemahaman, kita kasih rasa kebersamaan gitu, keterikatan bahwa all of this belong to us gitu. Jadi kita harus sama-sama jaganya gitu. Nah, jadi menarik banget. Dan ini juga bisa jadi contoh juga mungkin buat para pelaku usaha gitu yang mendengar bahwa kita juga bisa kok menjadi aktor yang berperan untuk transisi gitu dari yang tadinya perilaku linear yang sangat terbiasa dengan sekali pakai, tapi juga transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi it's a lot of message here and semoga sampai juga ke para pendengar gitu. Iya. Dan kita juga sekarang menjadi konsultan green packaging loh. Oh, pesan sponsor lagi. Ini lama-lama kayak pesan di bawahnya nambah nih. Running text-nya nambah gitu. Enggak, artinya di konsorsium perekonomian sirkular Indonesia itu kami juga happy untuk bisa berbagi sama-sama supaya sama-sama kita mengajak untuk melakukan tindakan ekonomi yang sirkulatif gitu. Oke, sip, menarik banget. Jadi ini mungkin juga buat teman-teman yang tertarik, feel free untuk ngobrol dengan Pak Jos ya, berbagi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih untuk memulai inisiasinya sendiri dan pengen tahu kira-kira gimana sih caranya kita bisa mulai dari mana. Nah ini bisa berbagi dengan Pak Jos gitu. Oke, Pak Jos tadi kita udah ngomong banyak banget gitu dari mulai dari kenapa menerapkan gaya hidup yang seperti ini. Terus udah ngomong juga soal bagaimana membawanya ke keluarga. Kemudian sampai bawa lagi ke masyarakat, sampai bawa lagi ke teman-teman para pemilik usaha. Itu kan udah kayak sangat luas sekali dan saya yakin juga dari obrolan yang mungkin nggak panjang ini tapi banyak banget yang bisa didapatkan gitu ya. Hopefully apalagi value-nya menurut saya ini secara value there are a lot of to unpack gitu ya. Menurut saya perlu digali dan mungkin dicerna oleh teman-teman di rumah. Nah, mungkin sebagai closing statement dari Pak Jos sendiri, pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman mendengar? Mungkin menyesuaikan dengan podcast kita, namanya kan starting point nih. Jadi kayak kenapa orang itu harus memulai, terus kenapa kita, dan kenapa sekarang? Nah silakan Pak Jos. Iya. Wah ini empat mata, ayo dengerin. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau Anda tergerak dengan podcast ini, maka Anda mulai bergeraklah untuk menggerakkan. Menggerakkan siapa? Diri sendiri dulu. Itu ya, pesan kita adalah diri sendiri dulu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu satu yang powerful sebetulnya. Kan banyak kita merasa bahwa aku merasa tergerak nih, tapi aku gak bergerak. Apalagi menggerakkan. Tapi kita rubah sekarang, tergerak, bergerak, menggerakkan. Karena esensi dari semua yang bisa kita lakukan, value itu akan bisa berwujud apabila kita melakukan itu. Value itu menggerakkan kita, aku tergerak nih sama kalimat itu. Nah terus gimana? Tapi berhenti di situ, cuma tergerak doang. Tidak bergerak, bahkan tidak menggerakkan diri sendiri. Sehingga susah. Kalau Anda belum menggerakkan diri sendiri, Anda susah untuk menggerakkan orang lain. Karena tadi kembali ke do, share, inspire. Kamu gak akan bisa inspire kalau cuma share tanpa do. Ketika misalnya Tiffany share sesuatu nih. Misalnya Mbak Ima kemudian, Tiffany, bagus banget tuh, gimana tuh? Gak tahu, gue cuma share. Ya. Tapi kalau Tiffany itu gimana? Sini, yuk kita sharing yuk. Dia akan terinspire. Jadi ada tindak lanjut. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu kira-kira yang closing yang bisa saya kasih ke teman-teman. Dan kalau misalnya podcast ini menjadi satu menyentuh untuk Anda tergerak, ya bergerak. Jangan berhenti di situ. Untuk menggerakkan siapa? Kembali lagi ke diri sendiri. Oke, Pak Jos, tadi kita udah ngomongin titik mulai sampai caranya. Terus sekarang saya penasaran, what will you do next sih Pak? Kayak apa yang pengen Pak Jos setelah ini lakukan? Ada mungkin target atau mungkin goal lain yang Pak Jos punya mungkin lewat Ruang Hijau? Good question. Sebetulnya ini yang sedang kita sedikit usulkan untuk misalnya di DIY ini atau siapapun yang mendengar pengen grab this opportunity, kontak saja, lakukan. Karena ini memang satu hal yang
masih kurang populer ya. Saya kepengen DIY ini punya tempat untuk research and development, green packaging, research and development. Karena itu salah satu alternatif untuk mendukung perlakuan ekonomi sirkular. Research and development green packaging. Serat alam kita semuanya bisa kita manfaatkan, bahkan dari limbah-limbah serat alam kayak kulit pisang misalnya. Itu bisa jadi bioplastik juga kulit pisang. Bisa jadi recycled paper. Itu bisa. Itu yang aku masih punya harapan untuk bisa ada yang menangkap ini sebagai satu hal baik yang bisa dilakukan ke depan. Karena kalau kita mau bicara teman-teman UKM, mereka mesti nanya, gimana aku mau beralih ke situ? Misalnya orang jualan bubuk jamu. Nah, wadahnya pakai apa? Sebetulnya masih bisa. Saat ini pun kami sedang diminta untuk mendesain green packaging untuk beberapa pengusaha kopi di Temanggung. Kita sedang mendesainkan itu. Nanti kalau sudah jadi ya itu akan menjadi satu alternatif kita untuk kita bisa menjalankan secara lebih sirkulatif. Oke, dan ini mungkin pesan juga buat para pelaku usaha di Jogja, karena maksudnya pelaku usaha di Jogja juga nggak ada habisnya ya Pak, ada sangat banyak, dan ini mungkin jadi opportunity juga buat para pelaku usaha bahwa ada kok gerakan yang memang ingin gitu menuju ke sana, dan nanti kalau tertarik sudah tahu orangnya kemana dan segera kontak Pak Jos ya gitu. Oke teman-teman, mungkin kita udah ngomong sangat banyak dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa digali, cuman hopefully kita bisa gali itu di kesempatan lain. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Tiffany Tiara. Saya Josh Handani, temannya Tiffany. Terima kasih banyak atas atensinya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yap. Jadi jangan lupa itu dicatat. That's the underline of the whole conversation. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tek. Ayo.